Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 10 TGP 2. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran dasar-dasar geologi. Oke, untuk hari ini kita sudah memasuki bab keempat. Judul materinya adalah tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke, kita lihat dulu pengertiannya. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Kalau tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi. Jadi perbedaannya, kalau endogen dari dalam, kalau eksogen dari luar. Tenaga endogen terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tektonisme, kedua vulkanisme, dan yang ketiga seisme. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur batuan di suatu daerah. Ini di sebelah kanan ada contohnya. Ini terjadi patahan. Kalau ini pergeseran. Tektonisme menghasilkan dua macam gerak, gerak epigenetik dan gerak orogenetik. Kalau gerak epigenetik itu berlangsungnya secara lambat, kalau orogenetik berlangsung secara cepat. Vulkanisme yaitu tenaga endogen yang menyebabkan magma naik ke permukaan bumi. Vulkanisme berarti berkaitan dengan gunung. Ini contoh gambarnya. Proses penerobosan magma ke permukaan dibagi menjadi dua macam. Ada intrusi magma dan ada ekstruksi magma. Oke, kita lihat perbedaannya. Intrusi magma, penerobosan magma di dalam lapisan, berarti tidak mencapai permukaan bumi. Kalau ekstruksi, penerobosan magma mencapai permukaan bumi dan membentuk gunung api. Jadi gambar ini contoh dari ekstruksi magma karena mencapai permukaan dan membentuk gunung api. Seisme. Seisme ini nama lain dari gempa bumi, yaitu getaran yang terjadi pada lapisan kulit bumi. Jadi kalau terdengar kata seisme itu artinya gempa. Macam-macam gempa ada 4, gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Kalau gempa tektonik ini diakibatkan oleh patahan atau pergeseran lempeng tektonik. Kalau vulkanik ini akibat dari gunung Merapi. Kalau runtuhan ini gempa yang diakibatkan oleh runtuhan atau longsoran. Kalau buatan ini gempa yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Contohnya pengeboman suatu daerah yang berkekuatan tinggi, jadi mengakibatkan gempa. Oke, kalau tadi tenaga endogen, sekarang tenaga eksogen. Ada 7, ada pelapukan, erosi, sedimentasi, mass wasting, longsoran, sebaran, dan aliran tanah. Untuk tenaga eksogen ini Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukup tenaga endogen dulu. Oke, untuk memperjelas materi kita hari ini, Ibu akan memperlihatkan video terbentuknya gunung api. Silakan disimak dan dipahami. Pernahkah kalian berpikir bagaimana suatu gunung api dapat terbentuk? Mari kita cari tahu bersama-sama. Planet kita Bumi mempunyai struktur lapisan tertentu, terdiri dari lapisan kerak bumi, lapisan terselubung, dan inti bumi. Pada lapisan kerak ini terjadi pergerakan yang kita sebut dengan teori tektonik lempeng. Lempeng bumi ini berbentuk patahan yang menjadikannya beberapa lempeng. Lempeng yang berada di lautan disebut dengan lempeng samudra, sedangkan lempeng yang berada di darat disebut lempeng benua.
Masing-masing dari lempeng tersebut bergerak antara satu dengan yang lain. Pergerakan relatif dengan kecepatan 5-10 cm setiap tahun. Ada 3 jenis pergerakan lempeng yang umum. Yang pertama, gerakan lempeng saling menjauhi atau disebut divergen. Yang kedua, gerakan lempeng saling mendekati atau konvergen. Yang ketiga, gerakan sejajar berlawanan arah atau transform. Pergerakan antar lempeng inilah yang kemudian menyebabkan adanya rekahan pada struktur lapisan tanah bumi. Rekahan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh magma bertekanan tinggi yang terdapat di dalam bumi hasil dari pergerakan lempeng sebagai jalur untuk keluar. Hal ini sesuai dengan sifat magma untuk mencari tempat dengan bertekanan rendah. Setelah berjuta-juta tahun waktu, magma mencapai permukaan dan meletus mengeluarkan isinya. Magma yang keluar dari dalam bumi mengalami pembekuan dan menjadi batu-batuan beku. Tumpukan dari batu-batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari sebuah gunung api. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh di Indonesia. Indonesia memiliki 3 buah lempeng, yaitu lempeng India-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kita lihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat banyak gunung di atasnya. Hal ini disebabkan pertemuan antara 2 lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng India-Australia. Lempeng Eurasia yang merupakan lempeng benua saling mendekati dengan lempeng India-Australia yang merupakan lempeng samudra. Dikarenakan struktur lempeng samudera lebih lemah dibanding lempeng benua, mengakibatkan lempeng samudera menunjam ke bawah. Pertemuan kedua lempeng ini menyebabkan kondisi struktur tanah mengalami rekahan-rekahan. Magma yang terbentuk di dalam tanah akibat melelehnya batuan dalam tanah akibat pergerakan lempeng ini menekan melalui rekahan-rekahan tersebut. Magma tersebut terus mengalir hingga ke permukaan dan menjadikannya letusan. Magma yang telah keluar dan menjadi lava ini selanjutnya mengalami pembekuan menjadi batu-batuan beku. Batu-batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari gunung berapi. Demikianlah penjelasan singkat terjadinya gunung api. Sekian dan terima kasih. Oke anak-anak, itulah tadi video atau ses terbentuknya gunung api. Oke, bisa kalian lihat tadi bagaimana terbentuknya gunung api yang diakibatkan oleh pergeseran magma, pergeseran lempeng. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.